itu ada koordinasi. Jangan dibilang tidak. Kalau dikatakan tidak koordinasi berarti tidak baca. Yang terjadi adalah pelaksananya indoktrinasi. Itu yang terjadi. Nah, apakah bupati kita disalahkan? Pikir-pikir. Karena itu bukan ranahnya dia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Supaya tidak ada gesekan dengan rakyat punya lahan itu saja. Jadi kita jangan berpikir bahwa dia tidak koordinasi. Kedua yang saya mau sampaikan begini, supaya kita paham betul ya, karena topik diskusi tadi ini kan kota premium ya. Saya pikir begini Pak Ketua, bukan kota Labuan Bajo yang menjadi premium. Kotanya ini kota dari spot-spot pariwisata yang super prioritas. Supaya kita jangan salah mikir. Kalau objek super premiumnya adalah kota, maka kota ini harus mempersiapkan hiburan-hiburan kota. Itu supaya kita jangan salah pikir di situ. Kemudian yang ketiga begini, kadang-kadang saya melihat ya dengan reaksi rakyat kita di publik. Kita rakyat di Manggarai Barat ini kadang tidak tahu diri. Tadi Pak Ketua bilang kita harus tahu bahwa mana program pusat, mana program provinsi, mana punya kita. Kita harus melihat bahwa kita berakses ke Pemda di sini karena kita punya hak pilih untuk mereka. Tapi kita juga punya akses ke provinsi karena kita memilih gubernur. Kita ke pusat karena kita memilih presiden. Karena itu program-program dari pusat, bukan program asing itu program untuk kita. Nah, kemudian terakhir begini, mengenai SDM kita. Seringkali kita menyamakan diri kita kelasnya premium, padahal belum. Jadi infrastruktur proses ini baru proses, belum final. Kita belum take off loh nih, sedang berjalan. Nah karena dia infra, merangsang, itu arti dasarnya ya. Yang dirangsang siapa? Masyarakat lokal. Masyarakat lokal jangan berpikir dia seperti pemerintah. Kita tidak punya kemampuan seperti ketua DPR, seperti bupati itu, dia punya kualifikasi tersendiri. Jadi kita jangan sepertinya, oh saya bupati, oh saya anggota DPR, jangan. Jadi kita berpikir bagaimana kemampuan kita untuk mengisi infrastruktur yang sudah ada. Nah dari awal saya katakan tadi Pak Ketua bahwa untuk menjadi SDM super, nah, kita harus melihat high quality. Itu berarti kembali kepada filosofi manusia. Nah di kawasan timur kita ini, dunia timur umumnya, filosofinya itu adalah kualitas seorang pribadi itu baru bisa terjadi kalau dia connect dengan kolektivitas, dengan keluarga besar, dengan leluhur, dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada. Nah, pendidikan ditambahkan di dalam. Berbeda dengan Barat, ya pelopor seperti Aristoteles, Plato dan semuanya itu. Jadi high quality-nya manusia terletak pada individunya. Oleh karena itu pendidikan di Barat menjadi hal yang paling utama. Sudah umur 17 tahun dia sudah tidak menghiraukan orang tuanya. Dia boleh mandiri. Nah itu berbeda dengan kita. Nah yang terjadi di kota ini Pak Ketua, saya melihat itu memang gejala sosial yang terjadi. Kita di sini ini bingung. Mau kita kualitas high quality-nya manusia itu bahwa kita punya kemampuan individu, lalu kita mau menikmati perkembangan modern kota, lalu kita lupa adat budaya kita. Ini yang membuat kita down. Jadi sekali lagi, saya pernah lihat di negara-negara di Cina, Korea, Jepang, seperti yang saya katakan tadi, bahwa SDM mereka itu karena mereka mencintai para pejuang mereka terdahulu, mencintai pekerjaan mereka. Nah, tadi sebutkan mengenai kapitalis. Saya kadang-kadang berpikir begini, apa kita tidak paham sebetulnya arti kata kapitalis? Kapitalis itu bukan uang, bukan pemodal besar, bukan. Modal untuk usaha. Modal itu
uang tentunya, mau banyak, mau sedikit itu tidak menjadi soal, dan SDM. Nah, kalau mau kualitas SDM kita berkualitas, kita harus mencintai pekerjaan. Itu saja. Kerja apa saja. Penghasilan 1 juta, kalau kita mencintai pekerjaan itu mencukupi kehidupan keluarga kita di belakang. Berbeda misalnya kalau kualitas individu yang mau kita tonjolkan, kita dapat uang, kita tidak ke keluarga, tapi kita ke pap misalnya. Tidak mau pulang. Nah, SDM seperti ini yang bukan itu yang kita mau dapatkan. Jadi itu saja Pak Ketua, terima kasih, dan saya bangga dengan Pak Ketua Pak Martin ini karena sepanjang pengamatan saya jarang, sebelumnya belum pernah Ketua DPR itu bergabung dengan rakyat, dan sekarang baru ada. Nah, itu kita harus salut dengan itu. Ya, terima kasih Pak Ketua, terima kasih.